gitu. Jadi orang juga tanpa masuk ke sana dengan membaca bukunya Mas MK sudah bisa melihat dan nanti bisa menjudge diri sendiri dan sebenarnya saya mau mengorbankan diri gitu. untuk tercemar loh sebenarnya. Tapi gini, setelah Muhammad MK mengeluarkan buku-buku seperti itu, kemudian banyak juga kan anak-anak muda lah yang mencoba untuk kita alirannya mirip-mirip lah sama Mas MK, pengen melihat bagaimana dunia malam dan sebagainya. How do you see it? Anak-anak muda ini kemudian membuat riset seperti itu dan sebagainya. Gak apa-apa sebenarnya, soalnya habis Jakarta Undercover itu sampai 3. Triggernya apa gitu loh Mas? Iya. Sebenarnya sih ini pekerjaan wartawan sih ya, jadi pengen nyari berita awalnya, terus jadi terlepas dari background saya yang memang santri gitu dulu kan, terus kuliah di IAIN misalnya gitu, ya itu cuma background gitu, ya bahasa ininya sekalian liputan, sekalian tes iman kali, sekalian tes iman, karena ternyata lihat perkembangannya kan faktanya banyak gitu, kehidupan yang dalam kutip error banget di Jakarta gitu, dari mulai party yang ibaratnya party yang mungkin bisa kita bayangin gitu kayak gimana errornya, terus sampai party yang kita nggak bisa ngebayangin seperti apa rusuhnya dan errornya gitu. Jadi karena belum ada yang nulis, ya udah kebetulan saya dapat, ya udah berani aja gitu, malah keluar Jakarta Undercover gitu. Tapi sebenarnya Mas MK, apa sih sebenarnya yang awalnya memicu sampai akhirnya buat tema-tema yang seperti itu? Kecemplung sebenarnya. Kecemplung tuh gini. Karena untung bisa berenang, kalau nggak juga. Kecemplung itu ya lebih karena inilah nggak niat, emang nggak pernah, nggak kebayang bahwa suatu hari akan nulis Jakarta Undercover gitu dengan tema yang mungkin nggak semua orang bisa nulis gitu. Jadi ya udah ya kayaknya emang jalannya harus ke sono. Jalani saja apa adanya. Tapi akhirnya menikmati. Enggak menikmati sih. Ya menikmati itu saat itu aja ya. Ada yang kemudian kan terjun langsung sama terjun bebas lah ya gitu. Kalau saya mungkin terjun langsung tapi nggak terjun bebas gitu. Oke, itu terjun langsung kan di lapangannya, nulisnya di lapangan, tapi kalau terjun bebas kan berarti sekalian bebasin diri untuk yang enggak. Masih mengikuti nggak dunia itu masih. Sampai sekarang? 2011 ini gimana Mas? Ya sekarang kan bulan puasa nih. Sekarang bulan puasa nih. Sebenarnya kalau mau jujur dari 12 bulan di Jakarta itu mau puasa mau enggak, ya cuman kalau nggak bulan puasa bedanya adalah lebih berani gitu. Kalau puasa buka juga gitu ibaratnya. Gitu ya? Buka juga, cuman tampilannya slow, tampilannya soft gitu. Iya, Mas MK, kita masih akan ngobrol-ngobrol nanti ya, Tantri dan juga Rezi. Tapi sekarang waktunya kita untuk bagi-bagi hadiah. Ada Ragil di sana yang sudah menunggu, silakan. Ayo tunggu maghrib, ayo tunggu maghrib. Bisa temani diriku sampai akhir hayatku. Ku ingin engkau selalu bisa. Menemani Anda pemirsa selama menunggu waktunya berpuasa dari jam 5:30 sampai 5:30. Saking serunya ngobrol dari tadi sampai bergetar nih ngomongnya. Dan tentunya kita masih di acara ATM. Ayo tunggu maghrib, makin ditunggu makin sip. Kayak gosip. Mas MK masih di sini, kita masih bisa tanya-tanya seputar topik kita hari ini, yaitu hedonisme menjadi religius. Gitu Tapi ya? kita tetap ingetin pemirsa untuk telepon ya ke 39257. Iya, buat kuis. Tapi sebenarnya kita pengen tahu sebenarnya makna hedonisme dari seorang Mas MK gitu. Dia kan udah ngasih tahu opini kita kan. Nah sekarang Mas MK sendiri deh. Hedonis apa itu sih? dari bahasa Yunani ya, apa artinya senang-senang kenikmatan hidup dunia gitu. Jadi kalau ism ya berarti ada sekelompok orang yang memang dia menganut paham paham yang senangnya pesta pora. Jadi isme ya, jadi aliran gitu. ya. Jadi, iya, dan itu yang kemudian menyebabkan senangannya ya party aja gitu. Pokoknya bawaannya ya udah agamanya happy, agamanya pesta pora, agamanya senang-senang gitu dan di Tapi mereka masih beragama ya Mas MK ya? Nah itu yang nggak tahu. Nanti risetnya itu. Agamanya kan kalau hedonisme sebagai sebuah religi ya berarti emang dia menganut paham bahwa prinsip tujuan hidupnya ya duniawi senang-senang aja lah ya. gitu. Makanya di kota-kota besar seperti Jakarta terutama gitu, seperti yang saya tulis di Jakarta Undercover itu banyak banget orang yang menikmati seperti apa yang saya tulis gitu. Orang yang mungkin tiap hari kerjanya party mesum lah gitu istilahnya gitu. Weekend party lah. Pokoknya semua serba dibikin pesta gitu. Jadi bahwa kemudian apakah dia punya Tuhan apa enggak,
Urusan masing-masing. Itu urusan masing-masing. Gitu. Mas MK, kita mau nanya juga nih, tadi kita udah ngobrol sama Tantri dan juga Rezi ya, sebagai seorang penulis yang terjun langsung, merasakan bahkan mengalami pada saat riset kemarin itu, apa sih hikmah kehidupan yang Mas MK dapatkan? Sebenarnya gini, bahwa sebenarnya hidup itu ujiannya nggak cuman waktu kita hidup bareng keluarga atau hidup adem ayem sama keluarga atau hidup rukun aman sejahtera di kampung mana gitu. Bahwa intinya hidup itu dimanapun kita berada ujiannya banyak dan bentuknya macam-macam gitu loh. Bentuknya nggak cuman itu punya istri cantik misalnya, terus pakai busana muslimah gitu misalnya, terus happy banget kayaknya gitu, nggak, itu juga termasuk ujian gitu. Sisi lain mungkin orang diuji misalnya kayak saya, kalau ujiannya mungkin banyak ketemu cewek cantik gitu, banyak punya disuguhi berbagai macam tontonan yang indah-indah gitu, ibaratnya mau pesta yang kayak apa aja ada gitu. Tapi semua itu ujian gitu, jadi tinggal bagaimana kita aja ngadepinya gitu. Gitu. Memang lihat selalu dikelilingi wanita kan memang namanya MK. Jadi sampai bandnya aja wanita semua. Seperti persepsi tadi Mas MK katakan seneng-seneng. Gimana kalau kita dengarkan yang seneng-seneng juga? Yo, Oke, The Stage punya apa sih yang seneng-seneng? Emang seneng beneran ya lagunya ya? Enggak ya kira-kira. Oh, dengerin Harus seneng, aja. tapi kalau dengerin harus seneng. Oh gitu ya? Curiga nih. Seneng tapi Oke, ini dia The Stage. Ku jomblo sejati, lebay sana sini, sekali-sekali. Tapi kata temanku, dia paling oke bila jadi pacarku. Dirimu. Balik lagi di ATM, ayo tunggu maghrib, makin ditunggu makin sip. Tadi gimana lagunya Mas? Kan lautan hanya kolam sisi. Juga ya liriknya ya. Oke, masih ngobrol-ngobrol bersama Muhammad MK, masih di topik kita hari ini, hedonisme menjadi religius. Ini bulan Ramadan, apa arti religi untuk seorang Muhammad MK? Agama gitu. Agama ya panduan hidup lah gitu. Karena kalau orang yang membuat orang jadi tertib, terus jadi hidupnya jadi teratur, itu kan harus ada panduan kan gitu. Negara punya undang-undang gitu, itu yang mengatur orang supaya nggak ngalur ngidul gitu, nggak main nyomot istri orang gitu, nggak main perkosa anak orang gitu. Dan sama agama pada akhirnya juga harus menjadi panduan hidup buat saya, karena tanpa itu mau kemana gitu, jadi liar aja, jadinya nanti hedonism gitu, jadinya maunya setiap hari senang-senang mabuk-mabukan, maunya setiap hari ditemenin perempuan-perempuan cantik yang bukan muhrim, yang bukan istri, bukan siapa gitu kan. Ya kalau ngobrol-ngobrol di telanjang sini bareng nggak apa-apa. gitu kan gitu. Loh, kalau bareng tidur sama-sama tidur kan nggak apa-apa. Ketelanjang bareng gimana? Tapi Mas, hubungan maknanya itu dengan bisa dikatakan kan dulu basic pendidikan itu yang sangat religi sekali, tiba-tiba nulisnya ya tentang kehidupan malam, hubungannya kaitannya dengan makna. Sebenarnya kalau buat saya kan dakwah itu ada cara sederhananya adalah ya kalau dia menyampaikan pesan-pesan religius gitu ya. Saya mungkin bisa dianggap dakwahnya dakwah kehidupan gitu. Jadi dengan cara ya nulis sesuatu yang mungkin buat orang ini potret-potret dari kehidupan yang ada di Jakarta, ada kota-kota besar lain, faktanya kayak gini loh, ini potretnya, ini penyakit, ini borok, ini bau, ini nggak oke kalau diikutin, ini nggak oke kalau dicoba gitu, ya sudah potretnya kayak gini gitu. Jadi orang juga tanpa masuk ke sana dengan membaca bukunya Mas MK sudah bisa melihat dan nanti bisa menjudge diri sendiri dan sebenarnya saya mau mengorbankan diri gitu. untuk tercemar loh sebenarnya. Tapi gini, setelah Muhammad MK mengeluarkan buku-buku seperti itu, kemudian banyak juga kan anak-anak muda lah yang mencoba untuk alirannya mirip-mirip lah sama Mas MK, pengen melihat bagaimana dunia malam dan sebagainya. How do you see it? Anak-anak muda ini kemudian membuat riset seperti itu dan sebagainya. Nggak apa-apa sebenarnya, soalnya habis Jakarta Undercover itu sampai 3 kan belum ada penerusnya gitu. Sebenarnya kan saya udah om-om nih, jadi mestinya sih Jadi boleh dipasang oleh penulis-penulis baru kali mestinya ya. ada penulis baru, wartawan baru yang coba menggali isu dengan lebih dalam, tapi harus lebih oke dari Jakarta Undercover secara fakta gitu. Jadi biar orang juga makin aware, makin engeh gitu bahwa di dunia ini nggak cuman kita lihat kalau orang kan nggak tahu contoh hitam tuh kayak gimana kan susah gitu. Masa orang taunya putih mulu, ini dunia bagus. Oke, tapi jadi bisa dibilang nggak sih kalau hedonisme itu benar memang lebih mayoritas ke masalah negatif gitu? Ya iyalah, sekarang hedonisme gimana? Karena juga hedonisme orang taunya cuma seneng-seneng doang gitu.
Kalau orang Denism kan berarti ibaratnya gini, ngapain gue merit kalau gue bisa sehari Iya. sama 10 perempuan atau 10 laki-laki. Tapi bulan Gitu. Ramadan ini buka semua tadi katanya Mas MK. Enggak semua buka, biasanya beberapa buka tapi dia apa ya, Tutup soft lagi gitu lah kan. ya. Oh, tapi softnya openingnya Tapi soft. paket-paket plus-plusnya tetap. Makanya itu juga salah satu godaan buat yang berpuasa di tengah kota besar kayak Iya. Jakarta gini, sebenarnya godaan juga gitu. Artinya ya hati-hati aja, takutnya nanti salah masuk gitu. Kita kira restoran, sekali ya. nggak taunya di dalamnya ada yang books gitu. Iya, iya. Makasih ya Om. Langsung Om panggil. Tadi kita Om udahan. Seru sekali ya Terus ngobrol kita sama panggil Om Mas yang satu ini juga nih MK. kali ya. Oh iya 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 iya. Om yang satu ini pengen bagi-bagi hadiah, katanya sih gitu. Langsung aja kita ke Ragil. Ya, Ragil. Om Ragil. Ayo tunggu maghrib, ayo tunggu maghrib. Belum habis sih, kita masih ngobrol-ngobrol ini Mas soalnya. Laris manis ya dagangannya si Ragil. Laris manis Luar Tanjung biasa loh Kimpul dia. ya. Nih, aduh, dia mau kesini lagi Mas, aduh. Dari tadi sih dia bilang fans banget nih sama Jadi Mas MK. intinya Kayaknya dia mau ngobrol nih, kayaknya dia mau ngobrol. Udah, kasih kesempatan Agil buat nanya nih. Oke, mau nanya apa? Bukan mau nanya, sebetulnya saya sih berbicara tadi masalah hedonis. iya. Bicara bulan Ramadan dengan bulan biasa itu, saya ngambil satu intisarinya aja ya. Kalau bulan puasa tuh sebetulnya dari pagi sampai sore itu bukan ujian bagi kita. Apapun yang kita lakukan terbentur dengan puasa. Jujur ujiannya itu setelah maghrib sampai sahur itu. Karena apapun yang bisa kita lakukan di situ. Mas dengerin saya nggak sih Mas? Mau ngapain sih? Oh di sono. Ngapain? Ya. Jadi kan tadi ngomongin Tapi masalah enggak juga, Jakarta Mas kehidupan Ragil. malam. Tuh nggak juga Nggak katanya. juga. Dari kita habis sahur aja udah diuji sebenarnya. Benar, tapi proses pengujian pengendalian dirinya. Coba Mas Ragil habis jam-jam 10 itu pergi ke daerah sana tuh. Waduh, Wah, begitu ketok-ketok udah ada buka, hai Mas Ragil, dia cuma pakai itu. maaf. Iya. Saya kalau untuk ke tempat-tempat gitu maaf ya. Emang dibayarin? Udah gini. Jangan aja pokoknya. Ini udah mau waktunya Sampai buka. nauzubillah. Udah mau waktunya buka. Gimana kalau kita kasih waktu untuk Mas MK ngomong sedikit aja deh. iya, iya. Tausiah sedikit lah Mas bulan Ramadan. Saya tausiah. Oh iya, lulusan pesantren. Benar. Saya tahu banget di pesantren nyuciin sorban kiai. Udah di Bentar, Ayo, Mas Mas, MK deh silakan, buat Mas MK. pemirsa di rumah. Karena ini bulan Ramadan sebenarnya cuma satu sih ya. Karena hedonis itu sebenarnya ya nggak oke lah kalau dijadiin sebagai paham hidup gitu. Karena Iya. senang-senang di dunia itu ntar lupa sama hidup setelahnya gitu Iya, kan. Kita masih ada kehidupan yang lain di akhirat. Jadi Amin. senang-senangnya sekedarnya saja. Iya. Boleh senang-senang tapi sama istri, sama anak, sama Oh. sama ibu. Ayo. Ya, seharusnya aja lah ya. Menyentuh Yang paling sekali. penting adalah menyenangkan orang lain dengan ikhlas tapi tidak mengandung unsur yang mesum. Oke, Mas MK, thank you banget. you. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yap. Sukses buat kedepannya. Kalau gitu sekali juga kita akan pamit. Thank you banget yang udah nonton acara ATM ya selama 1 jam lebih kayaknya. Ya, dan kali besok ini. pastinya akan balik lagi ya TM Iya. ya. Jam berapa tadi Gil? 5:30. Setengah 5 sampai setengah 6. Oke, kita sampai jumpa besok ya. Dan Ragil Miladiat. Terus